Hola amigos, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Hari ini aku mau jalan-jalan di dekat kondominium, di sekitar kondominium, dan aku pengen nunjukin hal-hal yang menarik seputar lingkungan ya. Yuk kita simak apa aja. Sebelumnya aku pengen say hello ke Mbak Nur Hayati Sukro dari Banjarmasin. Terima kasih banyak ya Mbak, karena sudah selalu setia nonton channel YouTube Amigos Barcelona. Dukungan Mbak Nur Hayati berarti banget buat kami. Semoga Mbak selalu sehat dan bahagia, dan terus enjoy sama konten-konten kami ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kali ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan di sekitar sini aja. Dan nggak perlu jauh-jauh ya, karena aku cuma pengen nunjukin gimana sih suasana lingkungan di sekitar kondominium tempat aku tinggal. Aku biasanya suka jalan sore-sore, jogging, ataupun juga sebelum memulai aktivitas tuh aku main jogging juga, jalan di pantai, dan nggak terlalu lama sih, cuma 30 menit. Nah, aku pengen nunjukin proses pembuangan sampah di Barcelona, Catalunya ya pada umumnya itu terpisah. Misalnya plastik. Jadi biasanya itu warna kuning untuk plastik ya. Jadi semua yang berbentuk plastik itu dibuang di tempat untuk plastik. Kalau yang ini itu untuk gelas atau botol ya. Jadi semua botol, semua gelas dibuangnya di situ yang berwarna hijau. Kalau yang berwarna biru ini untuk kertas, paper. Semua sampah yang berbentuk kertas itu dibuangnya ke situ. Ya. Lalu biasanya itu ada setiap pembuangan itu ada dua atau satu aja. Kalau satu kan gede ya, kalau yang dua itu mungkin karena kebanyakan paper jadi banyak. Yang dikit ini, yang kecil itu organik ya, sisa-sisa organik. Kalau yang menis es mayor ini kita nggak ngerti, itu bukan sampah plastik, bukan kertas, bukan kaca, bukan organik. Jadi semuanya kita masukin ke situ. Semua sampah yang tidak termasuk sampah-sampah yang tadi sebelumnya kita lihat ya. Jadi kita buangnya di situ. Biasanya tuh dikasih 3 apa 4 gitu, karena kadang orang nggak sengaja nyampur ya sampah-sampahnya, jadi ya terpaksa dibuanglah ke situ. Nah, di Catalunya ini mereka itu amat sangat terorganisir. Jadi biasanya dalam seminggu itu mereka 2 kali datang untuk memungut sampah. Jadi nggak pernah bau banget gitu, nggak pernah seminggu ditinggalin, nggak pernah. Jadi selalu rapi, teratur, dan tidak berbau. Biasanya kan kalau di tempat lain sampah ya, tempat sampah itu selalu bau banget gitu, bau busuk. Apalagi kalau misalnya kita membuang sampah yang mungkin sampah udang atau ikan gitu kan, bau amis banget ya. Aku pengen ngajak kalian ke sentro atau pusatnya Gavamar. Di sentro itu sebenarnya sih nggak sentro-sentro banget ya, nggak banyak orang di situ dan nggak padat. Cuman ya disitulah pusatnya. Jadi aku sekarang mau jalan menuju ke sana.
ada lagi yang seperti tadi, benar-benar tersusun dengan sangat rapi ya. Ya memang masih ada sampah dikit gitu di luar, tapi itu dikit banget gitu loh. Dan seperti yang kalian lihat, nggak kayak di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kan udah tumpukan sampah tuh, udah bau, udah ini, udah banyak laler. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali loh amigos, bersih pokoknya. Kita lanjut lagi. Nanti kita mau belok kiri. Itu ada jalan dimana ada banyak sekali kucing-kucing. Tapi kucingnya tuh kucing hitam semua gitu loh. Ya mungkin kalau orang kan bilangnya, kalau di Indonesia aku nggak tahu, tapi kalau di Brasil katanya jangan sampai kamu ketemu di jalan sama kucing hitam. Katanya itu jadi sial banget gitu loh. Nah ini bayangkan di jalan yang akan kita lalui nanti, aku bentar lagi masuk ke jalan itu penuh dengan kucing hitam. Biasanya sih kalau siang-siang begini mereka nggak terlalu banyak ya, tapi ada 1-2 gitu. Pernah aku jalan ke sini, tiba-tiba ada banyak banget loh kucing hitam, ada sekitar 20. Aku nggak tahu apakah sekarang tuh masih sama apa enggak gitu. Mari kita cek. Ini dia jalannya nih, ada nggak ya? Tadi aku lihat sih 1-2, tapi di luar sana kayaknya ada, tapi itu cuma 1. Tumben ya. Nah kucingnya itu kayak gitu tuh, kelihatan gak sih? Nah tuh, gile kucing hitam. Mana temennya yang lain ya? Kagak ada. Tuh, biasanya tuh ya ada 10, 20 di situ. Tumben cuma ada 1. Oke, kita lanjut. Mungkin agak kesana dikit kali ya. Sekarang sepertinya tempat ini sudah ada Ciringuito lagi. Jadi kalau summer tuh ada Ciringuito. Kalau nggak summer, 6 bulan tutup. Jadi mereka harus mengeluarkan semuanya, dan 6 bulan mereka bisa bekerja di situ. Orang-orang di sini tuh demen banget sama yang namanya Ciringuito. Kalau di Indonesia kios-kios kali ya, tapi di pinggir pantai gitu. Jadi cakep. Nah, yang ada pentolannya itu tuh, mana tuh? Tuh. Itu udah sentronya Gavamar. Gavamar itu nggak terlalu gede ya, kecil aja, kayak neighborhood gitu, seperti RT mana lah gitu ya. Di sini ada banyak tanaman seperti ini, cakep banget. Nah, aku tunjukin sekitarnya seperti apa. Nah, yang di depan sana itu gym, bisa buat nge-gym, bisa buat main padel juga. Namanya David Lloyd ya kalau nggak salah ya. Aku pengen nunjukin, kelihatan ya dari sini ya, itu ada nomor 15. Jadi pantai-pantai di Gavamar ini, aku nggak tahu kalau Castel de Vels dan tempat lainnya, tapi pantai di Gavamar ini
dikasih nomor-nomor. Jadi misalnya nih, aku pengen ketemuan. Nah, itu ada pantai. Biasanya ada orang yang bertoples ria, jadi aku nggak masuk ke situ. Takutnya nanti dikomplain, ngapain kamu video-video segala, padahal aku lagi toples misalnya gitu ya. Jadi kembali ke topik yang tadi, biasanya pantai di Gabamar itu dikasih nomor dari nomor 1 sampai 20 berapa gitu ke sana, ke arah airport. Jadi misalnya nih ya, kita mau ketemu, aku lagi di pantai nomor 10 ya, jadi gampang. Sepertinya di Google Map itu dikasih lah, udah ditandain tuh nomor 10 di mana, jadi bisa langsung tahu ketemuan di mana gitu loh. Ini bunganya ya ampun, cakep banget bunganya tuh. Wih, cakepnya. Aku bingung ini bunganya bunga apa ini. Cakep ya, bunga liar. Bunganya bunga liar dan cakep banget. Yuk kita lanjut. Ini ada bunga lagi nih, cakep banget ya ampun, banyak bunga-bunga kecil dan itu kayaknya ada keong-keong, itu lucu. Banyak banget loh keongnya, lucu. Area Dunas di sepanjang pantai ini adalah habitat alami bagi berbagai satwa liar dan tumbuhan lokal yang dilindungi. Jadi Gabamar untuk menjaga kelestariannya, pengunjung, hewan peliharaan, dan kendaraan dilarang masuk ke dalam area Dunas. Juga dilarang memetik bunga atau merusak tanaman apapun di sekitar area ini ya. Di setiap pintu keluar ya, nggak setiap ya, di beberapa pintu keluar yang dinomorin itu biasanya ada buat bersihin badan, jadi ada air gitu seperti itu, dan juga buat air minum. Sekarang kita ada di Sentro Gabamar kayak gini. Lumayan tinggi juga sih, dari metal apa ya, kayak gitu. Ini sentronya ada beberapa toko, ada beberapa restoran, tapi nggak padat gitu ya. Places de Gaba. Jadi dikasih tuh, kamu kalau ke pantai harus gimana, harus begini, harus begitu gitu. Bingung kan? Kalau lurus ke sana itu ke Gava, tapi bukan Mar, Gabamar. Kalau ada sepeda yang bisa disewa. Lalu kalau mau nyimpan bike juga ada di sini nih, gitu. Jadi semuanya di sini tertata rapi, dan dari tadi itu kita nggak ngelihat tumpukan sampah ya.
Nah, aku ada cerita menarik. 2018 yang lalu, jadi itu sekitar 7 tahun yang lalu, aku pernah makan pagi di restoran yang berada di sebelah kiri. Itu namanya Torreon. Dan waktu itu aku makan pagi, terus tiba-tiba sapu tangan ya. Sebenarnya sih bukan sapu tangan, tapi pembersih kain lap tangan lah gitu. Itu tiba-tiba terjatuh, dan waktu itu aku nggak sadar. Lalu tiba-tiba ada bapak-bapak nih yang ngomong, lap tangan kamu jatuh. Terus aku ngucapin makasih ke bapak itu, dan setelah itu bapak itu pergi sambil tersenyum kan. Lalu tiba-tiba pelayannya ngomong, tahu nggak itu siapa? Terus aku bilang, oh aku nggak tahu itu siapa. Ternyata itu bapaknya si Messi. Wow. Jadi dulu Messi tuh sempat tinggal di Castel de Fels, nggak terlalu jauh dari Gavamar gitu, dan mereka sering makan di situ. Nah, ini ada hal lain yang amat sangat menarik. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak pakai baju kamu, daripada kamu buang di sampah, kamu bisa naruh di tempat ini. Lalu kalau misalnya kamu ada minyak goreng bekas, kamu juga bisa taruh di situ ya. Oke, sekarang kita balik ke kondominium, saatnya pulang karena udah balik arah ya. Buat kamu yang udah nonton, makasih banget, dan semoga hal-hal yang tadi kita lihat bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya.